Soal Cawapres Anies Baswedan kapan diumumkan? Surya Paloh buka suara. Siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu. Yang saya tahu Pak Anies itu barangkali putusnya. Hah? Iya, saya bilang saya juga belum memahami. Barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya itu aja kira-kira begitu. Apa Bapak ada menawarkan untuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies? Saya nggak menawarkan, tapi probability ke arah itu bisa aja, dan itu bagus ya. Kemungkinan ke arah itu bisa aja ya, kemungkinan ke arah itu bisa aja. Macam saya katakan dari awal tadi, kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memposisikan ya ini lawan, ini kawan, siapa yang bisa mendapatkan manfaat? Bangsa ini. Tapi kalau ngelihat Anies sama Mbak Hovifah, ini separuh oposisi, separuh koalisi. Iya, ini bisa menjadi swing dia. Iman politiknya bisa ke tengah dan dia nggak menentukan pilihan politik manapun. Itulah yang saya tadi sebut. Kalau boleh saya bantu ini supaya tidak deadlock, pakailah angka-angka statistik. Ini Anies selesai. Cuman yang saya tidak paham, apa yang kemudian membuat Nasdem Anies sampai sekarang misalnya belum memutuskan AHY sebagai wakil Anies untuk dideklarasikan secara terbuka. Kami menghormati, paling pertama mendukung pasca Nasdem mendeklarasikan Pak Anies Capres itu adalah Partai Demokrat. Dan kami sangat menghormati juga putusan Nasdem waktu itu menyerahkan pilihan Wapres kepada Pak Anies. Dan itu yang kami pegang juga dalam pendiskusian di tim koalisi. Oke. Siapa tahu. Tapi Mas Ahy juga ada keturunan Jawa Timur dan ada keturunan Jawa Tengah. Kalau dari aspek itu ya bisa aja. Jadi ini semuanya adalah pilihan yang harus kita beberkan. Jadi menurut Nasdem para penentu termasuk calon presiden Mas Anies. Soal bakal Cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara. Di sela-sela membuka orientasi caleg se-Sulawesi Utara di Kendari, Surya Paloh menanggapi pertanyaan awak media soal kapan bakal Cawapres Anies diumumkan. Surya Paloh menegaskan bahwa mereka tak ingin terburu-buru mendeklarasikan sosok bakal Cawapres Anies. Apalagi Nasdem, kata dia, merupakan partai pertama yang mencalonkan Capres dengan mengusung Anies Baswedan. Kita kan Capres dulu, siapa yang mencalonkan Capres pertama kan Nasdem yang pertama, kata Surya Paloh. Senin 31 Juli, Surya Paloh mengingatkan kembali ketika Nasdem akhirnya memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut dia, dalam penentuan Anies Baswedan sebagai Capres yang diusung Nasdem, bukan hanya sekali dipertimbangkan internal partai. Bukan sekali, dua kali, bahkan sampai 7 kali baru mantap mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, ujar Surya Paloh. Soal Cawapres lanjut Surya Paloh, partainya yang sudah berkoalisi dengan Demokrat dan PKS telah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk menentukan. Kesepakatan itu tertuang dalam piagam kerjasama Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang ditandatangani oleh pimpinan parpol, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS. Sejauh ini diakui Surya Paloh ada sejumlah tokoh yang digadang potensial dan cocok dipasangkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dia pun tak menampik bahwa pihaknya kemungkinan baru akan menentukan sikap soal nama Cawapres setelah koalisi lain deklarasi duluan. Surya Paloh pun memuji Anies dalam mencari Cawapresnya dengan sawan ke beberapa ketua umum partai lain, seperti bentuk keunggulan dari figur lain. Bakal calon Presiden Anies Baswedan nampaknya tidak banyak diunggulkan pada Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan selain kalah dari beberapa survei elektabilitas belakangan, dukungan lebih banyak mengalir dari dua capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Namun terbaru Anies Baswedan mendapat dukungan dari ratusan petani di Brebes, Jawa Tengah. Mereka mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Deklarasi ini berlangsung di Desa Siasem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Deklarasi difasilitasi simpul relawan Anies Baswedan, yakni Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan. Kami diminta untuk menyampaikan aspirasi para pejuang pangan di Brebes, Jateng. Aspirasi mereka tentu sangat layak mengingat ada banyak persoalan yang dialami petani di Jateng. Dengan harapan ketika Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia, aspirasi ini bisa ditindaklanjuti, kata
selamat. Dalam deklarasi ini, para petani yang hadir menyampaikan persoalan yang mereka alami selama ini. Mereka banyak berharap agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu nantinya peduli dan memperhatikan aspirasi petani baik di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia. Kita kan capres dulu, siapa yang mencalonkan capres pertama? Kan Nasdem yang pertama, kata Surya Paloh, Senin 31 Juli. Surya Paloh mengingatkan kembali ketika Nasdem akhirnya memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut dia, dalam penentuan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung Nasdem, bukan hanya sekali dipertimbangkan internal partai. Bukan sekali, dua kali, bahkan sampai 7 kali baru mantap mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, ujar Surya Paloh. Soal cawapres lanjut Surya Paloh, partainya yang sudah berkoalisi dengan Demokrat dan PKS telah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk menentukan. Kesepakatan itu tertuang dalam piagam kerjasama Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang ditandatangani oleh pimpinan parpol, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS. Sejauh ini diakui Surya Paloh ada sejumlah tokoh yang digadang potensial dan cocok dipasangkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dia pun tak menampik bahwa pihaknya kemungkinan baru akan menentukan sikap soal nama cawapres setelah koalisi lain deklarasi duluan. Surya Paloh pun memuji Anies dalam mencari cawapresnya dengan sowan ke beberapa ketua umum partai lain, seperti bentuk keunggulan dari figur lain. Bakal calon Presiden Anies Baswedan nampaknya tidak banyak diunggulkan pada Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan selain kalah dari beberapa survei elektabilitas belakangan, dukungan lebih banyak mengalir dari dua capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Namun terbaru Anies Baswedan mendapat dukungan dari ratusan petani di Brebes, Jawa Tengah. Mereka mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Deklarasi ini berlangsung di Desa Siasem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Deklarasi difasilitasi simpul relawan Anies Baswedan, yakni Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan. Kami diminta untuk menyampaikan aspirasi para pejuang pangan di Brebes, Jateng.